Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Kamila dari kelas CSD semester 5, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Latifah Qurrata Aini MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk yang telah diselesaikan oleh kelompok saya, yaitu buku komik dengan materi ekspor-impor. Yang pertama, urgensi pengembangan IPS SD. Seperti yang kita ketahui, IPS berperan untuk mendidik dan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. IPS dianggap perlu diberikan kepada siswa SD karena IPS merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara untuk melakukan interaksi sosial. Pelajaran IPS sangat penting karena di dalamnya memuat materi yang mempersiapkan peserta didik untuk hidup dan memahami dunianya. Materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak. Terkadang siswa merasa bosan dan pembelajaran terlihat lebih monoton. Untuk itu, perlu dilakukannya pembaharuan pembelajaran IPS SD di sekolah dengan meningkatkan kualitas mutu pendidik, yaitu dengan membekali mereka pola pengembangan IPS SD dengan mantap dan model-model pembelajaran IPS yang berpusat kepada siswa. Selanjutnya, hal-hal yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran. Yang pertama, penentuan cakupan dan urutan materi pembelajaran. Yang kedua, urutan materi pembelajaran. Yang ketiga, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini bisa melalui buku, laporan hasil penelitian, narasumber, internet, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan oleh saya dan teman-teman saya yaitu buku komik bergambar dengan materi ekspor-impor dan ditujukan untuk siswa kelas 6 SD. Selanjutnya, SK dan KD dari materi ekspor-impor. Standar kompetensi nomor 3, memahami peranan bangsa Indonesia di era globalisasi. Lalu kompetensi dasarnya 3.2, mengenal manfaat ekspor-impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa. Indikatornya 3.2.1, mendefinisikan pengertian ekspor dan impor dan perdagangan antar bangsa. 3.2.2, mengklasifikasikan jenis barang yang diekspor dan diimpor di Indonesia. Tahapan proses pembuatan dari buku yang kami buat. Kami menentukan alur dan tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai materi IPS, yaitu ekspor-impor, yang akan kami sampaikan melalui cerita dalam bentuk komik. Yang kedua, kami juga mencari berbagai referensi materi ekspor-impor dari berbagai sumber melalui internet. Yang ketiga, setelah menentukan alur cerita, kami menyusun cerita tersebut dan dikaitkan dengan materi ekspor-impor. Yang keempat, kami mencari berbagai referensi mulai dari template komik, elemen-elemen, karakter, bentuk, maupun gambar, serta warna hingga ukuran font. Selanjutnya, kami menentukan untuk menggunakan aplikasi Canva. Kami mencoba fitur template komik yang ada di Canva. Kemudian, kami mencoba mengkombinasikan template yang terdapat di fitur Canva, mulai dari warna dan elemen-elemen seperti karakter, bentuk, maupun gambar, sesuai dengan alur cerita dan materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya, kami mencoba membuat cover dan mencari gambar yang sesuai dengan materi yang kami akan sampaikan, yaitu ekspor dan impor. Setelah itu, kami memasukkan alur cerita yang dikaitkan dengan materi ekspor-impor ke dalam template komik. Kami juga mengkombinasi latar tempat serta menyesuaikan kejadian yang terdapat di cerita menggunakan elemen gambar, bentuk, dan warna yang terdapat di Canva. Dan kami juga menambahkan 5 tokoh siswa SD laki-laki dan perempuan menggunakan fitur elemen karakter yang terdapat di Canva. Ukuran font dan warna yang kami buat semenarik mungkin sesuai dengan ukuran template. Lalu alur cerita dan materi yang telah kami masukkan ke dalam template menyesuaikan cerita dan materi tersebut hingga selesai dan menjadi 56 halaman. Kendala yang dialami dalam membuat proyek ini yang pertama, sebelumnya kami merasa bingung menentukan alur cerita, lalu alur cerita yang kami buat terasa berbelit-belit dikarenakan kami belum pernah untuk membuat komik
dan mengaitkan dengan materi SD. Kedua, kami juga kesulitan dalam menentukan template komik yang menarik. Bahkan kami mencari referensi melalui situs web dan aplikasi agar dapat menemukan template komik yang menarik dan mudah untuk digunakan. Yang ketiga, kami sedikit kesulitan untuk mencari karakter siswi SD yang berhijab, dikarenakan alur cerita kami memiliki banyak karakter siswi SD yang tidak menggunakan hijab, sehingga kami harus mencari karakter tersebut. Cara kami mengatasi kendala tersebut, yang pertama, kami mengubah alur cerita yang lebih dimengerti untuk anak SD. Yang kedua, kami menemukan aplikasi yaitu menggunakan Canva, karena di sana lebih memiliki fitur yang sangat banyak. Yang ketiga, kami mengurangi jumlah karakter siswi SD menjadi 2 orang. Manfaat dari buku komik yang kami buat, yang pertama, memudahkan siswa dalam memahami dan menerima materi pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, dapat menarik minat baca siswa dikarenakan buku komik memiliki variasi warna dan gambar yang sesuai dengan usia anak SD. Yang ketiga, dapat menarik semangat siswa dalam berkonsentrasi memahami isi pembelajaran. Alur cerita dan materi yang kami buat yaitu terdapat 5 orang sahabat yang bernama Raffi, Tono, Irfan, Putri, dan Anissa. Mereka bersahabat sudah sangat lama dan rumah mereka saling berdekatan satu sama lain. Namun kondisi keluarga mereka berbeda-beda. Pada suatu hari, mereka akan merencanakan pergi bermain ke rumah Irfan. Lalu mereka berkumpul di taman dekat rumah. Setelah mereka berkumpul, mereka berjalan bersama untuk menuju rumah Irfan. Sampai di rumah Irfan, Irfan pun menyambut mereka dan menyuruh mereka untuk segera masuk. Lalu, setelah sampai di ruang tamu, mereka sangat terkejut dengan ruang tamu Irfan yang sangat bagus. Setelah itu, Irfan mencoba mengajak teman-temannya untuk pergi ke ruang keluarga. Di ruang keluarga, Tono juga sangat terkejut melihat beberapa guci dan cangkir-cangkir yang ada di rumah Irfan. Ternyata cangkir-cangkir dan guci tersebut merupakan pemberian oleh-oleh dari ayahnya yang bekerja di luar negeri. Ayahnya sering memberikan oleh-oleh impor yang berasal dari luar negeri. Tiba-tiba teman-teman Irfan masih kebingungan apa sih yang disebut dengan impor. Lalu Irfan mencoba menjelaskan mengenai pengertian impor sekaligus manfaat dan tujuan impor. Lalu Tono bertanya kepada teman-temannya yang lain, jenis-jenis dan contoh kegiatan impor. Rupanya Putri dan Anissa sudah memahaminya. Mereka secara bergantian menjelaskan kepada Irfan, Tono, dan Raffi tentang jenis-jenis dan contoh kegiatan impor. Setelah itu, Raffi meminta izin kepada Irfan untuk melihat-lihat ruangan selanjutnya. Lalu, Irfan mengajak teman-temannya untuk melihat kamarnya. Ternyata kamarnya memiliki aksen dengan ukiran kayu yang sangat otentik. Contohnya seperti lemari, tempat tidur, dan meja belajarnya. Lalu, Tono menjawab bahwa ukiran kayu tersebut ternyata berada di kampung halamannya yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ukiran kayu tersebut sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran kayu tersebut diekspor dari Indonesia hingga ke luar negeri. Lalu Anissa merasa sedikit bingung mengenai ekspor dan impor. Lalu Tono juga mencoba menjelaskan kepada teman-temannya dari pengertian impor hingga ke tujuan dan manfaat. Selain itu, Putri juga bertanya mengenai jenis-jenis dan contoh kegiatan ekspor yang ada di Indonesia. Lalu, Raffi mencoba menjelaskan jenis-jenis dan contoh kegiatan impor yang ada di Indonesia kepada teman-temannya tersebut. Raffi menyadari bahwa hari sudah sore. Ia mengajak teman-temannya untuk segera pulang. Lalu mereka pamit kepada Irfan untuk meminta izin untuk pulang. Demikian penjelasan mengenai produk yang dihasilkan oleh kelompok saya dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.